Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih hadir di room ini dalam rangka mengikuti apel pagi sebagaimana yang telah kita sepakati. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengikuti pembelajaran dari rumah, sebagaimana biasa kita melaksanakan apel pagi, dan pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang saya ingin titipkan kepada kita semua. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan akan menjadi perhatian untuk melaksanakan tugas keseharian kita pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sangat berharap kepada kita semua, terutama Bapak dan Ibu yang melaksanakan tugas hari ini, supaya tetap optimis, tetap bersemangat dalam menjalankan tugas, sehingga kita semua nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, saya juga titipkan harapan kepada kita semua. Mudah-mudahan 3 keputusan dari 3 menteri kemarin Bapak dan Ibu akan baca. Karena kemarin ada 3 menteri yang mengeluarkan keputusan bersama, di mana 6 keputusan bersama itu sudah dikeluarkan dan itu yang akan digunakan pada satuan pendidikan masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inti dari 3 SKB ini adalah bagaimana kita membuat keseragaman pakaian yang tentunya tidak keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya melihat hasil dari 3 SKB ini, Bapak dan Ibu, itu dipicu karena adanya polemik pakaian seragam sekolah yang ada di Sumatera. Karena adanya sekolah yang mewajibkan siswanya untuk berjihad atau menggunakan jilbab. Sehingga ini yang menjadi polemik dan itulah yang menyebabkan keluarnya keputusan itu. Bahkan di dalam keputusan bersama itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada pengecualian untuk daerah istimewa Aceh. Dan di luar dari itu harus memenuhi peraturan perundang-undangan, yaitu sekolah tidak boleh memaksakan pakaian seragam pada setiap peserta didik itu yang terkait dengan agama. Itu intinya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita di UPT SMA Negeri 4 Wajo, tata tertib kita itu tidak ada yang mewajibkan siswanya harus berjilbab. Dan itulah yang sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan tugas-tugas kita sebagai tenaga pendidik di UPT SMA Negeri 4 Wajo, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana sebenarnya tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik. Banyak hal yang sudah kita dapatkan Bapak dan Ibu. Sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana kita menciptakan tenaga pendidik yang efektif. Bagaimana kita bisa menjadi guru yang efektif. Yang pertama Bapak dan Ibu,
Jika kita ingin menjadi guru yang efektif, yang harus kita lakukan adalah berpikir proaktif. Apa yang dimaksud berpikir proaktif, Bapak dan Ibu? Kita sebagai guru tidak boleh menyerah pada satu keadaan. Kita tidak boleh menyerah pada satu masalah. Kesulitan yang kita alami itu, kesulitan yang kita hadapi itu harus dijadikan peluang untuk maju. Itu yang dimaksud dengan berpikir proaktif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dimaksud berpikir proaktif berikutnya, kita sebagai guru tidak boleh mencari kambing hitam terhadap satu ketidakberhasilan pendidikan. Ketika kita menemukan misalnya anak tidak berhasil, maka tidak boleh kita salahkan seseorang. Itulah yang dimaksud berpikir proaktif. Berpikir proaktif juga artinya Bapak dan Ibu, kita harus membangun kreativitas untuk mencari alternatif dari keterbelakangan atau keterbatasan kita. Kita sama-sama memahami Bapak dan Ibu bahwa setiap manusia itu punya keterbatasan. Tetapi bagaimana manusia itu yang punya keterbatasan bisa mengatasinya dengan mencoba untuk kreatif. Itulah yang dimaksud dengan berpikir proaktif. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ketika kita ingin menjadi guru yang efektif, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Saya yakin dan percaya hampir semua tenaga pendidik di UPT SMA Negeri 4 Wajo itu sudah memiliki tujuan yang jelas. Apa yang dimaksud dengan tujuan yang jelas, Bapak dan Ibu? Tentunya kita sebagai guru punya misi dan visi. Punya angan-angan seperti apa kita ingin bawa anak-anak ini ke depannya. Seperti apa yang kita inginkan siswa UPT SMA Negeri 4 Wajo ke depan. Itu cita-cita kita, itu harapan kita. Itu tujuan kita. Kalau ada tenaga pendidik yang tidak punya tujuan yang jelas, tentunya tenaga pendidik itu pasti hanya mengajar tok saja. Selesai mengajar, mau terima atau tidak, terserah. Mau pintar atau tidak, terserah. Berarti tenaga pendidik ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Kalau kita punya tujuan jelas, kita tentunya punya cita-cita bahwa kita ingin melahirkan generasi yang baik. Saya tahu Bapak dan Ibu, pasti siswa yang kita ajar itu ada nanti yang memiliki generasi yang bagus, ada juga yang mungkin tidak bagus. Yang jelas, jangan pernah putus asa Bapak dan Ibu. Karena nasib dari manusia itu Tuhan yang menentukan. Kita cuma berusaha. Banyak kenyataan yang kita lihat. Di sekolah kita ajar dia itu orangnya pintar. Ada juga siswa yang kita ajar itu orangnya nakal. Tetapi besok lusa kita bertemu, orang yang pintar ini tidak berhasil. Sementara orang yang nakal ini berhasil. Itulah nasib Bapak dan Ibu. Maka dari itu, kita tidak boleh menyerah. Kita cuma berusaha bahwa anak orang yang kita didik itu memberikan yang terbaik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga, untuk menjadi guru yang efektif adalah kita pandai membuat dan menentukan skala prioritas. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu di UPT SMA Negeri 4 Wajo, ketika dia bekerja pasti punya skala prioritas. Apa yang kita mau kerja dulu, itulah yang kita kerja.
Jangan sampai Bapak dan Ibu, kita bekerja tidak ada skala prioritas. Apa saja yang terjadi, itulah yang kita kerja. Padahal, di angan-angan kita, di mindset kita itu, kita sudah harus tanamkan bahwa kalau saya ke sekolah, yang saya kerja dulu adalah ini. Sesudah selesai itu, baru saya ambil lagi pekerjaan yang kedua. Sudah itu, saya ambil lagi pekerjaan berikutnya. Itu yang dimaksud skala prioritas. Sama dengan kita guru, Bapak dan Ibu. Kalau kita mengajar, ada skala prioritas. Tentunya skala prioritas itu adalah kita sudah punya RPP. Kita sudah punya indikator tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran pertama, kedua, dan seterusnya itu adalah merupakan skala prioritas. Jangan sampai Bapak dan Ibu mengajar, biar tujuan pembelajaran kita juga kita tidak tahu. Sehingga mengajar begitu saja. Banyak guru tidak ada di UPT SMA Negeri 4 Wajo, karena tidak ada persiapannya ketika dia mengajar, dia hanya cerita pengalamannya. Dia hanya cerita waktunya dia sekolah. Dia hanya cerita keluarganya. Tidak ada materi yang berjalan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia tidak punya skala prioritas untuk bekerja. Guru yang efektif, Bapak dan Ibu, yang keempat adalah berpikir menang. Oke, kita bertanya, apalagi yang dimaksud dengan berpikir menang? Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan ini ada 4 pola hubungan yang perlu kita pahami. Pola hubungan yang pertama adalah hubungan menang kalah. Menang kalah artinya ini diperuntukkan bagi orang yang egois. Artinya dia selalu menang, tidak mau kalah. Apakah tindakannya itu benar atau tidak, yang penting dia menang. Berarti orang ini adalah orang yang egois. Saya yakin dan percaya di UPT SMA Negeri 4 Wajo tidak ada orang egois, Bapak dan Ibu. Hubungan yang kedua dalam kehidupan adalah ada hubungan kalah. Apa yang dimaksud hubungan kalah dan kalah adalah orang yang selalu putus asa. Orang yang tidak berdaya. Orang yang selalu mengeluh. Dia belum bekerja sudah kalah. Dia sudah bekerja, dia sudah mengeluh. Begitu ada sedikit masalah, langsung putus asa, langsung stres. Berarti dalam kehidupan orang ini, hubungan yang ada pada dirinya adalah kalah. Hubungan yang ketiga, Bapak dan Ibu, dalam kehidupan ini ada yang dimasuk kalah, menang. Artinya apa? Ini orang yang selalu minder. Orang yang selalu kurang percaya diri. Ketika dia melihat orang berhasil sedikit, dia sudah menyerah. Orang yang minder, Bapak dan Ibu. Saya yakin di UPT SMA Negeri 4 juga tidak ada orang seperti ini. Yang ada di UPT SMA Negeri 4 adalah hubungan menang. Artinya Bapak dan Ibu, orang ini selalu berpikir, selalu optimis, selalu berusaha untuk maju. Inilah yang ada di UPT SMA Negeri 4 Wajo, menang, Bapak dan Ibu. Ketika itu terjadi, berarti kita sudah menjadi guru yang efektif. Yang kelima, Bapak dan Ibu, menjadi guru yang efektif adalah selalu bekerja sama. Ini juga sudah kita praktekkan, Bapak dan Ibu, di UPT SMA Negeri 4 Wajo. Bahwa setiap sesuatu yang kita lakukan, komitmen itu menjadi hal yang mutlak dilakukan. Seperti dengan virtual hari ini. Itu adalah selalu kerjasama. Jadi kalau ada teman kita yang sampai detik ini belum
pernah apel berarti dia tidak efektif. Kalau ada guru yang sampai detik ini tidak pernah apel, berarti dia bukan guru yang efektif, Bapak dan Ibu. Yang keenam, Bapak dan Ibu, guru yang efektif adalah memperhatikan orang lain. Ini juga kadang susah untuk kita lakukan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena memperhatikan orang lain itu tidak berarti bahwa pekerjaan orang lain yang kita perhatikan sementara pekerjaan kita tidak dikerjakan. Itu bukan seperti itu, Bapak dan Ibu. Artinya memperhatikan orang lain adalah selalu mengembangkan pola pembelajarannya untuk kepentingan peserta didik. Selalu mencurahkan perhatiannya untuk peserta didik. Saya ingatkan Bapak dan Ibu, mencurahkan perhatian pada peserta didik, jangan mencurahkan perhatian lain dari yang lain. Jangan sampai disalahartikan Bapak dan Ibu. Saya ingin lebih mencurahkan perhatian saya ke peserta didik, tetapi mengacu kepada hal yang negatif. Artinya mencurahkan perhatian kepada peserta didik antara ayah, antara orang tua dengan anak. Bukan yang lain-lain, Bapak dan Ibu. Saya yakin di UPT SMA Negeri 4 Wajo juga ada seperti ini, semuanya mencurahkan perhatiannya kepada orang lain, antara ayah dengan anak. Tidak ada guru kita di UPT SMA Negeri 4 Wajo yang mencurahkan perhatiannya itu di luar dari ayah dengan anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketujuh adalah menjadi guru yang efektif adalah belajar sepanjang waktu. Artinya, Bapak dan Ibu, kita ditakdirkan sebagai tenaga pendidik. Sebagai tenaga pendidik, kita senantiasa selalu belajar. Perkembangan IT itu selalu berubah dan berkembang, Bapak dan Ibu. Sehingga kita sebagai tenaga pendidik harus mengikuti perkembangan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meningkatkan kompetensi kita. Terakhir Bapak dan Ibu, kata kunci dari guru yang efektif, kita harus terapkan 3M. M yang pertama, mulai diri sendiri. M yang kedua, mulai saat ini. M yang ketiga, mulai dari hal yang paling kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridai tugas-tugas kita dan memberkati tugas-tugas kita sehingga akan menjadi nilai pahala. Saya kira ini Bapak dan Ibu, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.